Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kali ini kami akan membahas materi kami yang berjudul Keamanan Sistem Informasi yang beranggotakan dengan saya sendiri, Dea Novitasari dengan NIM 11910623407 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hairnisa dengan NIM 11910620487. Perkenalkan, nama saya Makfira Nuzumianli dengan NIM 11910623893. Baiklah, di sini kami membuat video untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pembimbing Ibu Salmia SPD MPDE. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi, dan kelas 5A Akuntansi. Untuk tidak memperpanjang perkenalan diri, kepada teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian sistem informasi. Menurut Ward J. Pippard J. 2003, sistem informasi sebagai sarana di mana orang-orang dan organisasi memanfaatkan teknologi, mengumpulkan, memproses, menyimpan, menggunakan, dan menyebarkan informasi. Selanjutnya, pengertian keamanan informasi. Menurut J.J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki aktif fisik. Sistem keamanan informasi memiliki 3 tujuan yang sangat mendasar, yaitu yang pertama, kerahasiaan, yaitu yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Jadi, setiap organisasi atau perusahaan yang memiliki sistem informasi itu mereka ingin melindungi data-data yang ada pada sistem informasi mereka, dan mereka mengatur mana yang boleh menggunakan dan mana yang boleh digunakan secara bersama. Karena itulah mereka menempatkan kerahasiaan yang sangat tinggi. Selanjutnya yang kedua ada integritas, yaitu yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang dan harus terjaga keakuratan dan keutuhan. Ini berkaitan dengan sistem yang dibangun itu harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem yang dimilikinya. Jadi, data-data itu harus akurat agar bisa mewakili informasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga ada ketersediaan, yaitu yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan dan memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait bila mana diperlukan. Ketersediaan data ini kapanpun dan dimanapun data-data yang boleh diakses oleh pengguna user itu bisa disediakan, sehingga ketika mencari informasi maka dapat dengan cepat. Selanjutnya yaitu masalah keamanan dalam sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu ancaman pasif dan ancaman aktif. Ancaman aktif mencakupi yang pertama adalah pencurian data. Yang kedua adalah penggunaan sistem secara ilegal. Yang ketiga, penghancuran data secara ilegal, dan yang keempat, modifikasi secara ilegal. Dan selanjutnya adalah ancaman pasif. Ancaman pasif mencakup yang satu, kegagalan sistem, kedua, kesalahan manusia, dan yang ketiga, bencana alam. Materi selanjutnya, klasifikasi metode penyerangan. Pada dasarnya, suatu sistem yang aman akan mencoba melindungi data di dalamnya. Beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama adalah intrusion. Pada metode ini,
seorang penyerang dapat menggunakan sistem komputer yang dimiliki oleh orang lain. Sebagian penyerang jenis ini menginginkan akses sebagaimana halnya pengguna yang memiliki hak untuk mengakses sistem. Lanjut yang kedua, denial of service. Penyerangan ini mengakibatkan pengguna yang sah tak dapat mengakses sistem karena terjadinya kemacetan pada sistem. Contoh dari metode penyerangan ini adalah Distributed Denial of Service atau DDoS, yang mengakibatkan beberapa situs internet tak bisa diakses. Banyak orang yang melupakan jenis serangan ini, dan hanya berkonsentrasi pada intrusion saja. Lanjut yang ketiga, adalah joyrider. Pada serangan ini disebabkan oleh orang yang merasa iseng dan ingin memperoleh kesenangan dengan cara menyerang suatu sistem. Mereka masuk ke sistem karena beranggapan bahwa mungkin di dalam sistem tersebut ada data yang menarik. Rata-rata mereka hanya terbawa rasa ingin tahu, tetapi hal tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan atau kehilangan data. Yang keempat, vandal. Jenis serangan ini bertujuan untuk merusak sistem, namun hanya ditujukan untuk situs-situs besar. Dan yang kelima, hijacking. Seseorang menempatkan sistem monitoring atau spying terhadap pengetikan yang dilakukan pengguna pada PC yang digunakan oleh pengguna. Biasanya, teknik penyerangan ini membutuhkan program khusus seperti program keylog atau sejenisnya. Saat ini, semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan jasa dari seseorang yang memiliki kemampuan ini. Nah, terdapat beberapa jenis macam mata-mata, yaitu yang pertama, the curious atau si ingin tahu. Tipe ini tipe penyusup yang pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem dan data yang dimiliki oleh orang lain. Lanjut yang kedua, the malicious atau si perusak. Tipe penyusup yang berusaha untuk merusak sistem atau merubah halaman website. Yang ketiga, the high profile intruder atau si profil tinggi. Penyusup yang berusaha menggunakan sistem untuk memperoleh popularitas dan ketenaran. Yang keempat, the competition atau si pesaing. Penyusup yang tertarik pada data yang terdapat dalam sebuah sistem. Yang keenam adalah sniffing. Sniffing ini seseorang yang melakukan monitoring atau penangkapan terhadap paket data yang ditransmisikan dari komputer klien ke web server pada jaringan internet atau saluran komunikasi. Yang ketujuh, spoofing. Spoofing ini seseorang berusaha membuat pengguna mengunjungi sebuah halaman situs yang salah, sehingga membuat pengunjung situs memberikan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berhak. Untuk melakukan metode penyerangan ini, seseorang terlebih dahulu membuat situs yang mirip namanya dengan nama server e-commerce asli. Tujuan dari metode ini adalah menjebak nasabah atau pengunjung situs agar memasukkan informasi yang penting ke dalam situs tersebut. Yang kedelapan, website defacing. Website defacing ini adalah seseorang melakukan serangan pada situs asli, misalnya www.upnyk.ac.id, kemudian mengganti isi halaman pada server tersebut dengan halaman yang telah dimodifikasi. Dengan demikian, pengunjung akan mengunjungi halaman dan server yang benar, namun halaman yang asli telah berubah. Tujuan dari seseorang yang menggunakan metode penyerangan ini yaitu agar instansi, perusahaan, pemerintahan, dan organisasi tertentu yang memiliki situs sebagai sarana untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait
menjadi tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, virus. Virus adalah kode program yang dapat mengikatkan diri pada aplikasi atau file, di mana program tersebut bisa menyebabkan komputer bekerja di luar kehendak pemakai sehingga file yang berkonsistensi tersebut menjadi terinfeksi yang mengakibatkan file menjadi hilang karena disembunyikan atau di-hide, termodifikasi, bahkan terhapus. Yang ke-10, Trojan Horse. Salah satu metode penyerangan yang sangat ampuh dan sering digunakan dalam kejahatan-kejahatan di internet. Seseorang memberikan program yang bersifat free atau gratis yang memiliki fungsi dan mudah digunakan. Tetapi di dalam program tersebut terdapat program lain yang tidak terlihat oleh user yang berfungsi menghapus data. Misalnya, program untuk cracking password, kredit generator, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah worm. Program yang dapat menduplikatkan atau menduplikasikan diri sendiri dengan menggunakan media komputer yang mengakibatkan kerusakan pada sistem dan memperlambat kinerja komputer dalam mengaplikasikan. Selanjutnya, mengamankan sistem informasi, yang mana pada umumnya pengamatan data dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pencegahan dan pengobatan. Mengamankan sistem informasi terdapat menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengendalian akses, di mana pengendalian akses tersebut dapat dicapai dengan 3 langkah, yaitu langkah pertama, mengidentifikasi pemakai, yang mana mula-mula pemakai mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan menyediakan sesuatu yang diketahuinya, seperti kata sandi atau password. Identifikasi tersebut dapat mencakup lokasi pemakai, seperti titik masuk jaringan dan hak akses telepon. Langkah kedua, pembuktian keaslian pemakai, yang mana pemakai dapat membuktikan hak akses dengan menyediakan suatu yang ia punya, seperti kartu ID, tanda tangan, suara, atau pola ucapan. Langkah ketiga, yang mana otoritas pemakai dapat diberi hak dan wewenang untuk mengakses dan melakukan perubahan dari suatu file atau data. Selanjutnya, memantau adanya serangan pada sistem berbagai macam software, antara lain yaitu yang pertama terdapat Autobus, yang mana mendeteksi port scanning dengan melakukan pemantauan pada log file. Yang kedua, port blocker, yaitu memblok port tertentu terhadap serangan. Biasanya port block memerlukan software tertentu seperti NINX atau sejenisnya. Yang ketiga, Courtney dan port sentry, yaitu mendeteksi port scanning dengan melakukan pemantauan paket data yang sedang lewat. Yang keempat ada snort, yaitu mendeteksi pola paket data yang disebut library yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, penggunaan enkripsi, yang mana terdapat 3 kategori enkripsi. Yang pertama ialah enkripsi rahasia, di mana terdapat sebuah kunci yang dapat digunakan untuk mengenkripsi data-data. Yang kedua, enkripsi publik, yang mana terdapat 2 kunci yang digunakan. Satu kunci digunakan untuk melakukan enskripsi, dan kunci yang lain digunakan untuk melakukan proses dekripsi.
Yang ketiga, fungsi one way, yang mana suatu fungsi informasi dienkripsi untuk menciptakan signature dari data asli yang dapat digunakan untuk keperluan autentifikasi. Namun adapun penjelasan dari enkripsi yang dimana dibentuk berdasarkan algoritma yang dapat mengacak data kedalaman bentuk yang tidak bisa dibaca atau rahasia, sedangkan penjelasan dari deskripsi yang mana dibentuk berdasarkan algoritma yang sama untuk mengembalikan data yang teracak menjadi bentuk asli atau dapat dibaca. Adapun beberapa metode dari enkripsi, yaitu pertama DES atau Data Encryption Standard, yang mana merupakan nama dari sebuah algoritma untuk mengenkripsikan data yang dikeluarkan oleh Federal Information Processing Standard atau biasa disebut FIPS dari Amerika Serikat. DES memiliki blok kunci 64 bit, tetapi yang digunakan dalam proses eksekusi adalah 54 bit. Algoritma enkripsi ini termasuk algoritma yang tidak mudah untuk diterobos. Yang kedua, Triple DES, yang mana dikembangkan untuk mengatasi kelemahan ukuran kunci yang digunakan pada proses enkripsi deskripsi DES, sehingga teknik kriptografi ini lebih tahan terhadap exhaustive key search yang dilakukan oleh kriptoanalis. Penggunaan triple DES dengan suatu kunci tidak akan menghasilkan pemetaan yang sama seperti yang dihasilkan oleh DES dengan kunci tertentu. Hal itu disebabkan oleh sifat DES yang tidak tertutup. Sedangkan dari hasil implementasi dengan menggunakan modus electronic codebook menunjukkan bahwa walaupun memiliki kompleksitas atau notasi 0 yang sama, proses enkripsi dengan deskripsi pada DES lebih cepat dibandingkan dengan triple DES. Selanjutnya yang ketiga, Kerberos, yang mana suatu sistem keamanan berdasarkan enkripsi yang menyediakan pembuktian keaslian atau mutual authentication bersama-sama antara komponen klien dan komponen server dalam lingkungan computing terdistribusi. Kerberos juga menyediakan hak-hak layanan yang dapat digunakan untuk mengontrol klien mana yang berwenang mengakses suatu server. Selanjutnya, yang terakhir, dalam mengamankan sistem informasi dapat melakukan backup secara rutin, yang mana dengan adanya backup data yang dilakukan secara rutin merupakan sebuah hal yang esensial, sehingga apabila ada penyusup yang mencuri, menghapus, bahkan melakukan modifikasi, seluruh isi berkas penting dapat diatasi dengan cepat. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.